Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar serta beraktivitas. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya Diana Vita Agustina, saya Umar Bakti, Saya Salsabila Rahmi akan mempresentasikan tugas kelompok yang materi berjudul Teori Penawaran Equilibrium. Tugas ini sebagai syarat memenuhi tugas kelompok mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dengan dosen pengaku Bapak Jamaluddin, Sarjana Ekonomi Islam, Master of Economic of Development. Selamat menyaksikan. Pengertian equilibrium adalah keadaan yang menunjukkan baik konsumen maupun produsen telah menyetujui harga suatu barang, yaitu untuk sejumlah barang sama dengan harga yang produsen bersedia menjual untuk sejumlah barang tersebut. Harga keseimbangan ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Penjual dan pembeli biasanya akan selalu mengambil tindakan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Situasi di mana jumlah penawaran lebih besar dari permintaan disebut dengan surplus. Sebaliknya, situasi di mana jumlah permintaan lebih besar dari penawaran disebut dengan kekurangan atau shortage. Kita tahu bahwa permintaan dan penawaran tidak selalu tetap, namun selalu berubah-ubah sesuai dengan perubahan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Apabila terjadi perubahan pada faktor-faktor tersebut, maka permintaan dan penawaran juga ikut berubah dan otomatis akan merubah posisi titik equilibrium. Jika terjadi peningkatan jumlah permintaan namun jumlah penawaran tetap, maka harga akan naik sehingga tidak equilibrium juga bergeser naik. Sementara jika penawaran naik namun permintaan tetap, maka harga akan turun dan mengakibatkan titik equilibrium juga turun. Pengertian keseimbangan pasar dalam mengenal dunia market yang ada, hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produk sesuai stok yang ada kepada buyer, dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar atau disebut dengan ceteris paribus. Ceteris paribus ini bergantung pada seimbangnya permintaan dan penawaran yang terjadi pada pasar. Dalam keadaan seperti ini, artinya tidak akan ada barang atau produk yang ditawarkan oleh seller secara berlebihan karena permintaan konsumen sudah sesuai dengan kapasitas produksi, sehingga tidak ada alasan untuk pasar melakukan menaikkan atau menurunkan harga dikarenakan kondisi sudah seimbang. Dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pada pasar, keseimbangan ini memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi atau terlalu rendah terjadi, dan baik seller maupun buyer sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Inilah yang diperlukan sebuah keseimbangan pasar, dan ditandai dengan kurva yang saling berpotong. Beberapa hal akan mempengaruhi terjadinya proses keseimbangan atau yang disebut juga dengan ceteris paribus. Proses ini menjadi sangat penting untuk menentukan apakah kurva akan seimbang, serta membuat permintaan dan penawaran yang terjadi dalam kondisi wajar serta normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses yang terjadi pada keseimbangan pasar. Beberapa hal tertentu mempengaruhi terjadinya proses dalam membentuk keseimbangan pada pasar. Keseimbangan tersebut akan terjadi dikarenakan beberapa hal yang menjadi pengaruh pada market. Berikut ini hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya sebuah keseimbangan. Yang pertama, penjual menyediakan barang
sesuai dengan permintaan pembeli, ditandai dengan jumlah yang sama pada satu waktu, sehingga harga pun tetap normal, tidak mengalami lonjakan harga ataupun penurunan harga. Yang kedua, stok barang sesuai penawaran. Dalam mendapatkan kesepakatan harga, maka pembeli pun akan membeli stok yang dibutuhkan. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang ada pada pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagangannya terus tersedia dalam volume tertentu dan tidak menambah jumlah ketersediaan barang yang berlebihan. Maka saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaan, terjadilah keseimbangan. Hal ini juga berpengaruh pada harga barang yang ada di pasaran. Harga barang akan disesuaikan dengan permintaan pembeli dan kesepakatan dari penjual. Dengan memperhatikan harga yang sama dan jumlah yang sama pula, maka keseimbangan pada pasar terjadi dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Raffi. Saya di sini akan menjelaskan tentang jenis-jenis penawaran. Yang pertama, jenis-jenis penawaran itu ada dua. Yang pertama, penawaran perorangan atau individu. Yang kedua, penawaran pasar. Jadi penawaran perorangan atau individu itu merupakan penawaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seorang produsen atau pedagang di waktu dan tempat yang telah ditentukan, dan harganya juga itu sudah ditentukan. Jadi maksudnya itu kayak si produsen ini tuh udah menghargai, nggak ngikutin dengan harga pasar. Jadi mereka itu punya harga sendiri, punya waktu sendiri untuk menawarkan barang ataupun jasa yang mereka punya kepada para konsumen. Penawaran yang kedua itu penawaran pasar. Jadi penawaran pasar itu sejumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh sekelompok produsen atau pedagang di waktu, tempat, dan harga tersendiri. Jadi sama kayak penawaran perorangan, cuman perbedaannya itu kalau pasar itu mereka tuh per kelompok. Jadi kayak mereka itu misalnya nih kita belanja sayur, itu kan pasti harga pasarannya itu pasti sama rata. Beda dengan kita kalau misalnya kalau kita pergi ke salon, pasti setiap salon itu memiliki harga yang beda-beda gitu. Jadi itu perbedaannya antara penawaran perorangan dan penawaran pasar. Faktor keberhasilan penawaran agar bisnis dapat berkembang. Ada beberapa faktor memiliki pengaruh besar pada kesuksesan suatu bisnis, terutama dalam hal penawaran. Yang pertama itu pelanggan. Pelanggan adalah salah satu faktor penting penawaran dalam suatu bisnis. Jadi kita itu perlu mengidentifikasi target market dalam beberapa kategori. Misalnya nih, kita itu jual kerudung. Jadi target market kita itu orang-orang yang berkerudung, berhijab. Bisa aja orang-orang yang nggak berhijab, tapi pasti peminatnya lebih banyak sama orang-orang yang berhijab. Jadi kalau misalnya kita udah tahu market atau target market kita, dalam kegagalan bisnis itu bakalan terjadi kayak mungkin sedikit ya. Yang kedua itu ada promosi, dimana promosi upaya untuk memperkenalkan produk pada calon konsumen, terus dilakuin dengan cara terus-menerus dan konsisten, serta menggunakan cara yang kreatif. Jadi semisal karena sekarang kita lagi pandemi, kita bisa menggunakan metode kayak kita buat brosur, terus kita bagikan brosur kita tuh di sosmed, terus kita atau kita bisa foto, misalnya kita jual makanan atau barang dengan hasil yang memuaskan, dengan sekreatif mungkin. Yang ketiga ada lokasi. Keberhasilan suatu penawaran juga disebabkan karena faktor lokasi. Memilih tempat bisnis juga
harus tepat dengan lokasi yang strategis seperti jalan raya dengan trafik lalu lintas yang tinggi. Dengan begitu bisnis Anda akan lebih mudah diakses oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya kita memulai bisnis kayak tempatnya di tengah-tengah hutan atau kayak susah diakses orang tuh kayak ya orang bakalan susah nyarinya. Tapi kalau misalnya kita mulai bisnis kita di pinggir-pinggir jalan, orang bakal ngeliat kayak dilewatin, oh ada ini gitu, sekali mereka bisa untuk mampir ke tempat kalian. Selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM adalah salah satu faktor keberhasilan penawaran untuk perkembangan bisnis. Kualitas SDM yang baik akan membuat usaha kita dapat berjalan secara optimal. SDM yang memadai akan mengontrol semua jenis aspek bisnis yang kita lakukan, terutama dalam hal penawaran. Yang selanjutnya ada hubungan dengan pelanggan. Untuk mendapatkan pelanggan yang setia, tentu saja kita harus memelihara hubungannya. Sebab biaya yang muncul untuk menarik pelanggan yang baru lebih besar 6 kali lipat ketimbang pelanggan yang loyal. Untuk itu kita perlu membuat database pelanggan lalu memasukkan ke data yang penting dan kemajuan yang sudah dicapai. Yang terakhir ada faktor usaha. Faktor usaha itu kita lebih fokus kepada produk. Caranya dengan mengerahkan semua sumber daya yang kita miliki, meski kuantitas jenis produknya kecil tetapi penuh dengan inovasi. Faktor produk bukan berarti melakukan penjualan lebih rendah, namun justru fokus akan mengantarkan kita pada keberhasilan penawaran. Cukup sekian penjelasan dari saya, mungkin bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.